Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman. Tempat tugas saya di sini B270 Wanreu, mengajar di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatijah. Tempat tugas saya di sini SDN 270 Wanreu, mengajar di kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, mengajar di kelas 2 di SDN 270 Wanreu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbillah, mengajar di SDN 270 Wanreu, mata pelajaran Penjas Orkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus. Saya mengajar di SDN 270 Wanreu. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, ditambah BTQ baca tulis Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nasrullah. Tempat tugas saya SDN 270 Wanreu, mengajar di kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Bandri, mengajar di kelas 4 SDN 270 Wanreu. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, nama saya Dr. Andas Andi Pakunyangi. Saya mulai masuk di SDN 270 ini pada 1 Juli 2015. Kemudian selanjutnya saya menggantikan Ibu Hadja Sumiati Coni, SPD. Oleh karena itu baru saya aktif pada 1 Juli 2015 tahun lalu. Kemudian selanjutnya mengenai latar belakang sekolah ini. Jadi sekolah ini didirikan pada tahun 1979, yang mana pada tahun itu namanya 273 KE. Itu SD ini kompleks dengan SD 35 KE dulu. Jadi kepala sekolah yang pertama Andi Baharudin, sebagaimana yang tertera pada papan di atas tadi. Kemudian jadi kepala sekolah, jadi sekolah ini sudah mencapai 5 kepala sekolah. Jadi 5 kepala sekolah. Kemudian selanjutnya visi dan misi SDN 270 Wanreu. Visinya adalah mengacu terwujudnya sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu serta berwawasan keunggulan untuk mengembangkan masyarakat Wajo dalam bingkai NKRI, dalam bingkai KNKRI. Kemudian terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi dilandasi iman dan takwa dan berakhlak mulia. Sedangkan misinya yaitu mengacu pada 4 hal. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang kedua, mengembangkan program yang membutuhkan
yang menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan kemampuan keterampilan siswa. Yang ketiga, memelihara hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menumbuhkan semangat dalam keunggulan secara insentif kepada seluruh warga sekolah. Itulah Pak, apa saja prestasi yang ada di sekolah Bapak ini? prestasi yang ada di sekolah kami yaitu mengenai juara lomba dalam kegiatan 17 Agustus yang lalu. Baru-baru ini tahun 2015 sempat sekolah kami menjuarai juara 3 dalam lomba kegiatan karaoke tingkat Kecamatan Tanustolo. Kemudian masih ada yang lain-lain seperti dalam juara dalam lomba-lomba kegiatan kesiswaan. Kalau khususnya untuk bulan sekarang ini Pak menghadapi Agustus, bagaimana untuk partisipasi dari sekolah Bapak? Mengenai partisipasi di sekolah kami, sangat turut berpartisipasi dalam rangka kegiatan 17 Agustus yang akan datang, di mana siswa telah mengikuti lomba kesenian di tingkat kecamatan, kemudian lomba keagamaan di tingkat kecamatan, yang insya Allah akan dilaksanakan nanti awal bulan ini. Ya. Selanjutnya juga mengenai upacara bendera nanti akan dilaksanakan di Simpangi. Kemudian juga teman-teman guru di sini sangat berperan aktif dalam melaksanakan tugas kesehariannya, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12.30 melaksanakan tugas dengan baik. Lalu prestasi di kelas 6 yang lalu di kecamatan di SD 270 Andreu ini sempat menjuara 7 tingkat kecamatan mengenai 3 bidang studi. Ya, Pak, ada harapan Bapak terkait dengan anak-anak kita yang melaksanakan kesenian khususnya pada bulan ini? Harapan saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya, anak-anak didik, terutama di pembina-pembina yang ada di SD 270 ini, sangat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan keseharian itu. Lanjut dari itu, mengenai kegiatan olahraga juga, semua teman-teman yang ada di sini selalu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, membina anak kami di sekolah. Ya Pak, bagaimana dengan ada keberadaan sarana dan prasarananya, termasuk gedung dan jumlah siswa dan terus tenaga pendidik di sekolah ini Bapak? Kalau mengenai sarana dan prasarana, dari kelas 1 sampai kelas 6, karena sekolah kita ini, kalau sekolah kami ini hanya 6 rombal, jadi ya di prasarana dan sarananya cukup memadai, kecuali perpustakaan belum ada. Perpustakaan di sekolah ini, jadi kami harapkan dari pemerintah kabupaten, khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, merencanakan atau memberikan perpustakaan di sekolah kami, karena buku-buku yang ada di sekolah kami ini dana BOS. Kemudian kalau kalau dana gratis juga demikian. Jadi karena dana gratisnya hanya sedikit di sini, jadi karena murid yang ada di sini kurang lebih 72 orang, itu yang aktif. Jadi tidak ada murid yang tidak aktif. Jadi yang kalau ada murid yang sudah 3 bulan atau 4 bulan tidak hadir, maka saya akan keluarkan. Ya Pak, yang mungkin ada paling mendasar khususnya harapan Bapak kepada sekolah ini. Harapan yang paling mendasar bagaimana teman-teman di sini meningkatkan kualitas pendidikan, utamanya
pendidikan yang ada di SD ini, di SD 270 ini makin hari makin meningkat. Jadi itu harapan paling mendasar kami. Jadi saya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman bagaimana cara kita memberikan pelajaran kepada anak kita supaya anak itu lebih mengetahui, lebih aktif, lebih cerdas dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustami, mengajar di kelas 5 di SDN 270 Hewan Rewu. Ya, Ibu bisa diperkenalkan dan sebagai kepala sekolah pada SD ini, silakan. Saya Hajah Fatmawati SPD. Ya. Saya sebagai kepala sekolah SDN 35 Hewan Rewu mulai pada tanggal 1 Juni 2015, 1 Juni 2015. Ibu bisa diceritakan sedikit latar belakang sekolah ini? Kalau latar belakang sekolah ini menurut informasi yang saya terima dari Bapak Komite, kemudian ke kepala sekolah yang selanjutnya yang saya gantikan pada saat ini. Sekolah ini mulai dari sana, dari di situ Lebonge, kemudian pindah lagi ke di sana Pasar Baru. Itu masih sekolah yang dipakai adalah sekolah bambu. Mejanya bambu, kursinya bambu. Kemudian pada tahun 1961 didirikan di sekolah ini karena katanya pada saat itu banyak siswa atau murid yang akan mau masuk sekolah. Kemudian selanjutnya pada tahun 1961 ternyata masih banyak lagi masyarakat yang mau menyekolahkan anaknya pada saat itu, menurut informasinya, ditambah lagi sekolah impres yang di atas. Jadi pada saat itu mulai tahun 61 sampai pada saat sekarang ini, itulah sekolah yang ada pada lokasi di sini, yaitu di Dusun KE SDN 35 Rewu, sedangkan SDN 70 Rewu alamatnya adalah Pasar Baru. Ya, Ibu bisa diceritakan ada berapa jumlahnya siswa dan tenaga pendidik sekolah ini? Kalau siswa saya pada saat ini saya sebagai kepala sekolah 70 siswa, kemudian rekan guru mengajar kami terdiri atas 6 guru kelas, 1 guru agama, guru olahraga kebetulan belum ada pada saat ini, kemudian guru honor 2 orang. Jadi untuk kebutuhan tenaga pendidik bagaimana, sudah cukup ya Bu? Kalau menurut saya pada saat ini saya anggap itu sudah cukup. Yang penting semua teman-teman saya, rekan saya kreatif dalam melaksanakan tugasnya. Ya, Ibu, dengan keberadaan sekolah ini bisa diceritakan sedikit ada berapa rombel di sekolah Ibu ini? Ya, terima kasih Pak. Kalau di sekolah ini selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, di sini terdiri atas 5 rombel ruangan belajarnya. Kemudian artinya yang satu rombelnya ada ruangan tertentu yang kita sediakan. Iya. Dari segi keamanannya juga. Iya. Yang pertama keamanan tidak terjamin di sekolah. Kemudian yang kedua itu biar bagaimanapun bagusnya di dalam pagar, kalau pagarnya tidak bagus itu dapat mempengaruhi keindahan sekolah kita ini. Apalagi jalan. Apalagi merupakan juga jalan poros.
Olimpiade Matematika 4 provinsi. Juara rang 1. Sedikit Bu, bagaimana prestasi-prestasi yang ada di sekolah Ibu? Makasih Pak. Kalau prestasi di sekolah kami ini SDN 35 Wanrewu, kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kerja sama kami bersama rekan-rekan semuanya, sehingga apa yang kita harapkan mengenai prestasi sekolah kami kita dapat raih. Mengenai prestasinya, beberapa tahun yang lalu ada siswa kami yang berhasil juara 1 di tingkat kabupaten mengenai lomba akademiknya, yaitu matematika. Setelah itu kami diberi kabar oleh Dinas Pendidikan bahwa muridnya masuk 1, dia akan mewakili Wajo untuk ke tingkat provinsi. Kita juara umum di tingkat Kecamatan Tanestolo. Pada saat itu kita juga mengikuti lomba ke kabupaten. Pada saat di kabupaten, alhamdulillah kita meraih juara 2 dan 3. Juara 2-nya adalah Pildaci, sedangkan juara 3-nya adalah Hipsil. Ya. Syukur alhamdulillah. Kemudian yang ini, piala yang satunya, ini merupakan piala yang tetap di sekolah kami. Kalau ini adalah piala bergiring. Ya. Itulah keberhasilan kami dalam lomba-lomba dalam bidang olahraga, kesenian dan keagamaan. Kalau untuk yang sekarang Bu, bagaimana persiapan? Sekarang pada saat ini menghadapi hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71 kalau saya tidak salah. Insya Allah kami lagi berusaha keras untuk meningkatkan. Kalau tahun lalu 1 piala, sekarang kita mau raih 5 piala kalau Tuhan mengizinkan. Amin ya rabbal alamin.